Oke, halo guys, welcome back to Korea Realme bersama orang Korea yang medok. Ini aku ngeliat di salah satu Instagram yang lagi beredar kayak gini, dan aku lihat di komen ya, ada beberapa orang yang paham, ada juga sebagian orang yang nggak paham dan kayak menunggu penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah lagi. Ini jadi mau tak jelaskan, nggak susah, cuman ceritanya ada alurnya gini. Jadi pokoknya didengarkan aja dari awal hingga selesai, pasti jadi paham dan juga jadi kayak lebih, oh gini toh situasinya gitu. Oke, jadi langsung kita mulai. Perusahaan yang mau kita bicarakan hari ini bernama SM. SM ini merupakan perusahaan yang dibangun oleh orang bernama Isuman. Kalau sampai sini mungkin semua sudah tahu. SM ini adalah perusahaan entertainment yang tentunya seperti yang kita semua tahu, mereka itu membuat banyak lagu-lagu yang bagus dan juga menghasilkan artis-artis yang begitu hebat, cukup banyak ya, atau grup-grup idol-idol yang dibuat oleh SM. Yang mau tak bicarakan ini bukan masalah artis dan lain-lainnya, tapi lebih ke arah tata kelola perusahaannya. Jadi ini aku anak bisnis manajemen dulu, jadi waktu aku baca jadi lumayan ingat waktu aku dulu sekolah, dan juga buat popol yang tertarik sama bisnis ataupun investasi ini bakal lumayan membantu. Soalnya informasinya itu sebenarnya cukup umum, cuman bahasa yang digunakan itu terlalu bahasa bisnis sehingga susah langsung dipahami gitu. Perusahaan yang bernama SM awalnya itu mungkin kepemilikannya 100% oleh Izuman, yaitu foundernya gitu. Tapi namanya perusahaan, kadang itu mereka membutuhkan modal lebih lagi biar perusahaannya ini bisa lebih besar dan juga bisa menghasilkan lebih banyak profit ataupun penghasilan lagi. Perusahaan mereka itu bisa mencari dana melalui beberapa cara. Pertama kayak pinjam uang dari bank ataupun membuat obligasi, dan salah satu caranya lagi yaitu adalah listing. Listing ini maksudnya apa sebenarnya? Seperti yang Polo tahu akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, tahun lalu sebenarnya, GoTo mereka listing di pasar saham. Maksudnya listing itu apa sih? Jadi kayak gini, SM kepemilikannya mungkin sebelumnya ya, kita bikin mudah aja, kepemilikan 100% ini milik Isuman sebenarnya, oke? Jadi kepemilikan Isuman gitu aja. Tapi dengan ini dibawa ke pasar saham, artinya apa? Isuman itu bilang gini ke pasar, saya ini founder dari SM. Nah, ini saya untuk mencari modal yang lebih lagi biar perusahaan kita bisa lebih maju, biar bisa menghasilkan lagu-lagu yang lebih bagus lagi. Saya membutuhkan lebih banyak modal dan saya butuh investor. Nah, ini satu info penting. Investor itu lebih ringan bebannya dibandingkan pinjam uang dari bank. Kalau pinjam uang dari bank, mereka pertama-tama harus bayar bunga, dan kalau misalnya nggak bisa bayar bunga, ini bisa menjadi masalah kepada perusahaan. Nah, kalau investor, mencari investor, mereka ini paling nggak tidak perlu membayar kembali enaknya. Dan kalau misalnya gagal, lu kan Anda investasi. Jadi, bisa dibilang ini tidak membawa banyak beban kepada perusahaan. Oke? Pasar saham, saya mulai hari ini mau menjual sebagian dari perusahaan saya. Nah, setiap dari Anda yang tertarik untuk menginvestasikan uang di perusahaan saya, silakan beli sesuai dengan keinginan Anda. Artinya apa? Orang-orang yang tertarik sama perusahaan ini sekarang bisa punya ikutan perusahaan SM. Keren toh? Jadi kalau misalnya kita lihat toko di depan rumah ada warung, coba ke warungnya. Bu, ini warungnya tak beli setengah bisa? Loh, ya nggak bisa. Loh, ini bisnis saya kok dibeli setengah gimana? Tapi kalau bisnis-bisnis besar itu bisa kita beli sebagian. Nah, tujuannya apa? Kita yang orang-orang biasa ini beli sebagian kepemilikan dari perusahaan, tentu kita mengharapkan satu hal, yaitu profit. Namanya saja investor. Nah, misalnya ada si A lihat SM dijual. Wah, ini kalau misalnya aku beli, harga sekarang mungkin 1%-nya 1 juta, 20 tahun nanti ini perusahaan udah berkembang besar, mungkin 1%-nya ini senilai 20 M ini. Wis, tak beli ya wis. Nah, itu kan yang tentu kita cari. Mungkin juga mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan kepada para pemilik. Oke? Nah, sampai sini paham ya, Toh? Tapi tentu namanya perusahaan, meskipun kepemilikannya ini dijual, masih ada pemegang saham terbesar. Jadi misalnya SM ini udah dijual ceret gitu ya, mungkin 72% ini dibagikan kepada banyak orang. Aku mungkin punya 0,00001%, tanggaku punya 0,002%. Oke, digabung-gabung gitu ya. Jadi uangnya itu benar-benar dari berbagai negara masuk ke kantong perusahaan ini. Dan Isuman memiliki 18,5%, oke? 18,5%. Jadi
terlihat nggak besar loh, punyanya cuma 18,5%, tapi itu besar banget sebenarnya. Oke, nah ditunggu. Izuman punya kepemilikan perusahaan ini sebanyak 18,5%. Tapi bukan berarti pemilik itu harus menjadi CEO perusahaan. Ini sangat umum, cuman negatifnya di Korea itu punya kecenderungan yang punya perusahaan, mereka itu biasanya pingin jadi CEO. Mereka merasa mereka itu yang paling handal, sehingga mereka itu nggak mau memperkerjakan CEO yang lebih handal. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak Microsoft yang menemukan Bill Gates ya, tapi Bill Gates itu udah nggak jadi CEO berapa tahun ya. Jadi pemilik sama yang mengelola perusahaan itu berbeda. Oke, nah sehingga mulai tahun 2020 bulan Maret ada 2 orang yang didudukkan di kursi CEO yang bernama Lee Sung-soo dan juga Tak Yong-jun. Oke, jadi Izuman ini punya perusahaan, CEO ini adalah karyawannya alias orang yang dibayar sama pemilik untuk mengoperasikan perusahaan ini dengan baik, tentunya menuju arah yang menguntungkan perusahaan ini alias semua pemilik saham perusahaan ini. Sampai di sini paham? Oke, kalau nggak paham coba didengar pelan-pelan lagi, mundur beberapa detik. Nah, tapi satu hal yang perlu kita tahu adalah investor-investor yang udah tak sampaikan tadi, yang punya 0,0003% itu tadi, mereka ini kan juga melakukan investasi dengan tujuan mencari keuntungan ya toh. Tapi kalau misalnya nih perusahaan ya 70% itu adalah investor dan 30% itu adalah foundernya. Tapi yang punya 70% ini bukan satu orang. Kayak misalnya 20 juta orang gitu. Oke, sehingga mereka itu nggak terlalu terkoordinasi dengan baik. Nah, salah satu masalah yang bisa disambungkan sama permasalahan ini adalah Izuman itu juga punya satu perusahaan yang mendapatkan keuntungan royalti bernama Like Jihae. Nama perusahaan Inggrisnya apa ya? Pokoknya Like nama perusahaannya. Nah, SM sama Like, mereka ini kontrak, dan SM ini selama 22 tahun terakhir memberikan royalti kepada perusahaan Like sebanyak 1,4 triliun rupiah. Mungkin lebih, bahkan 1,6, 1,7 triliun rupiah. Dan pemilik Like ini 100% adalah Izuman. Jadi gimana? SM ini yang punya banyak orang, tapi mereka ini ngasih uang sebanyak ini kepada Like. Nah, dikarenakan itu, satu badan yang bernama Align Partners yang bisa kita baca di berita-berita itu, nah, mereka ini meminta perusahaan-perusahaan yang sudah terlisting untuk memperjelas penggunaan uang dan juga memperjelas tindakan-tindakan yang mereka buat. Sehingga di bulan Februari tahun 2022, tahun lalu, Align Partners ini udah bilang ke SM, kontrak antara Like sama SM ini kayaknya perlu dicek ini. Mohon dicek ini sama tata kelola perusahaan kalian. Mohon dicek ini kayaknya nggak terlalu efektif. Nah, mereka udah bilang kayak gitu. Dan akhirnya di bulan Maret, SM itu juga setuju untuk diperiksa sama salah satu orang yang dikirim dari Align Partners ini. Dan akhirnya di bulan Oktober tahun 2022, kontrak antara SM dengan Izuman itu juga dipotong. Dan dikarenakan itu, harga saham SM pada hari itu naik sebanyak 22%. Yang berarti kemungkinan keuntungan hingga saat ini seharusnya itu masih berada di dalam perusahaan SM dan bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Tapi ini disalurkan ke perusahaan lain yang juga dimiliki oleh Izuman, kayak gitu. Oke? Jadi SM ini pernah mendapatkan pantauan seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 3 Februari 2023, CEO SM mengumumkan bahwa mereka akan memasuki SM 3.0. Tujuan dari CEO ini adalah membuat SM yang tetap bisa berdiri meskipun nantinya itu tidak ada Izuman. Sehingga mulai saat ini coba kita bikin sistem tanpa Izuman pun ini perusahaan bisa terus berjalan dengan baik. Dan pada tanggal 7 Februari Izuman itu bilang kalau dia mau menggugat SM. Dan kalau dilihat dari apa yang mau dituntut sama Izuman adalah gini. SM itu ternyata mereka itu menambah jumlah saham mereka untuk mendapatkan dana yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Artinya apa? Jadi misalnya sebelumnya SM ini punya total 1 juta saham gitu ya. Terus Izuman punya 180.000 gitu. Nah, untuk mendapatkan lebih banyak dana lagi, SM itu menambah jumlah sahamnya dari 1 juta menjadi 2 juta misalnya. Oke. Dan artinya ada 1 juta saham baru yang bisa dijual, ya toh. Nah, kalau gini, Izuman yang sebelumnya memiliki 180.000 saham dari 1 juta, itu memiliki kepemilikan perusahaan 18%. Sekarang, karena ini menjadi 2 juta, kepemilikannya itu turun menjadi 9%.
Oke, nah ini yang digugat sama Izuman. Izuman bilang kayak gini, SM itu loh punya dana yang cukup, ngapain kita ini harus menambah dana lagi? Nah, karena dengan menambah jumlah saham, kepemilikan Izuman itu berkurang, yang artinya suara Izuman itu tidak sekuat yang dulu. Nah, oke, kejadiannya kayak gitu. Nah, di sini mungkin ada yang tanya, loh mas itu loh ada satu aktor bernama Kim Min Jong yang juga memiliki opini bilang bahwa Izuman itu harus tetap ada dan juga dia ini memiliki dampak yang cukup positif untuk perusahaan. Ini bukan pendapatku, oke? Ini bukan pendapatku, tapi ini adalah pendapat dari netizen dan juga beberapa orang yang bekerja di industri itu. Mohon didengarkan, ini terserah mau disetujui atau nggak disetujui. Benar, Izuman itu founder, tetapi ini sudah waktunya untuk SM itu disistematisasi lagi. Jadi kalau misalnya waktu warung misalnya hari ini mau jual nasi goreng, besok mau jual mie goreng, kan itu bebas. Tapi kalau misalnya udah jadi kayak McDonald, kan nggak bisa, oh besok kita nggak jadi jual burger, besok kita mungkin pecel sama rendang. Ya kan nggak bisa gitu. Namanya perusahaan kan butuh sistem, karena jumlah orang yang bekerja itu banyak, dan juga untuk membuat satu keputusan itu lumayan panjang gitu loh. Oke? Benar, Izuman itu hebat. Tapi sudah waktunya ini perusahaan disistematisasi lagi, dan tentunya investor-investor yang membayar banyak uang untuk memiliki kepemilikan perusahaan SM, mereka ini kan pasti pingin SM ini berkembang lebih lagi dan mendapatkan keuntungan lebih ya toh. Kalau nggak, ngapain mereka beli SM mahal-mahal untuk mencari minus, kalau malah ujung-ujungnya SM ini jelek. Ya toh, ada pendapat kayak gitu. Dan juga ada beberapa netizen, kalau ini bukan orang yang bekerja di industri itu, bilang bahwa benar Izuman itu hebat. Tapi sekarang udah waktunya turun deh. Udah tua lah, udah waktunya kita kasihlah kesempatan-kesempatan kepada yang lain. Ini mungkin ada yang bilang, loh enggak mas, tapi Izuman kan hebat. Ya ini aku juga masih bertanya. Sama kayak Bang Siok, yaitu founder dari Hype. Dulunya itu bikin-bikin lagu buat JYP, buat entertainment ini, entertainment itu. Dan mungkin pada waktu itu setiap kali Bang Siok ini bikin lagu, lagunya ngetren sih. Tapi kalau misalnya Bang Siok punya ide yang sangat berbeda, perusahaan itu nolak. Sehingga ada beberapa ide-idenya yang ini mungkin tidak tertanamkan. Dan karena dia mungkin nggak tahan, dia keluar, dia bikin BTS. Dan dengan itu lihat, Hype sekarang bisa bersaing dengan 3 entertainment lain yang cukup besar kayak JYP, SM, dan YG. Jadi bisa dibilang permasalahan ini sebenarnya lebih ke masalah administratif dan juga tata kelola perusahaan. Bukan masalah Izuman itu pintar atau jelek atau gimana. Yap, jadi video kali ini sampai di sini. Mungkin buat polo-polo yang masih nggak terlalu umum sama bisnis manajemen, agak bingung, nggak apa-apa. Coba ditonton dari awal lagi. Jadi kalau menurutku ini bukan masalah Izuman mau dibuang atau gimana. Namun, CEO dari SM, mereka itu memiliki satu arah yang sedikit berbeda dengan arah pandang Izuman. Kita sendiri nggak tahu mana yang lebih baik, karena kita nggak pernah ke masa depan. Tapi yap, masalahnya kayak gitu. Setelah ada satu poin yang kelewat menurutku. Jadi menurutku ketika sebuah perusahaan itu di listing, memang benar mereka akan mendapatkan banyak dana dari luar. Tapi itu juga berarti bahwa bakal banyak pihak yang bisa ikut campur dalam perusahaan. Mungkin itu alasannya kenapa Aqua dulu sempat listing, terus mereka bisnisnya udah lancar, udah nggak mau mendapatkan campur tangan dari luar. Akhirnya mereka di listing lagi, alias mereka itu beli lagi sahamnya dan keluar dari pasar saham, alias mereka nggak butuh lagi modal dari luar. Oke, polo-polo, jadi kayak gitu. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.